Enak ya Pak ya, kalau kita ini banyak duit bisa belanja sepuasnya. Iya. Pelangi? Apa? Pelangi, Pak, pelangi, Pak. Mana pelangi? Itu Pak di dalam mobil itu. Penampilannya berubah, tapi Ibu kenalin itu pelangi kok. Mobilnya berhenti. Bu. Mama, Oma. Ya ampun. Pelangi, kenapa kamu berpenampilan seperti ini, sayang? Oh my God. Oh, ya ampun. Ini pakaian model apa? Hah, kenapa rambutnya jadi tinggi begini? Pelangi, kenapa kamu tidak minta saran sama Gali? Justru baju ini Gali yang pilihin, Tante. Mama, Oma, aku hari ini sebel banget deh. Tadi tuh, aku ditinggalin di jalanan sama Gali. Gali, kenapa kamu bisa bersikap seperti itu sama Pelangi? Biar tahu rasa loh. Ini pembahasan deh gue. Aku nggak ngerti deh, Ma. Kenapa dia kasar banget sama aku? Apa mungkin dia mulai sebel sama aku? Tante bener-bener kecewa. Tante nggak nyangka kamu bisa berbuat seperti ini. Tante, Mami, Oma, aku minta maaf. Bu Yasmin, Jeng Sita, aduh, saya benar-benar minta maaf ya. Padahal saya nggak pernah loh ngajarin Gali jadi kasar seperti ini. Mama, Oma, Tante, aku capek banget nih. Aku istirahat dulu ya. Iya sayang, nggak apa-apa. Kamu istirahat ya. Mama nggak mau kamu sakit. Kok tumben pintu Pak Salim kebuka? Kok dari tadi Pak Salim ngeliatin gelas ya? Pasti dia kehausan. Kasian, gara-gara dia nggak bisa ngomong, jadi cuma bisa ngeliatin gelasnya doang. Papa haus ya? Aku bantu ya, Pak. Ya udah deh, Pak. Aku balik ke kamar ya. Sini, akhirnya kamu keluar juga. Saya mau ngomong sama kamu. Ada apa sih, Tante? Dengar ya, tugas kamu tuh di sini, kamu harus bisa ngambil artinya Oma Yasmin dan Tante Sita. Kamu nggak perlu masuk ke kamar Salim segala. Aku kan cuma bantuin Pak Salim doang. Aku kasihan ngeliat dia kausan. Udah, kamu nggak perlu cari muka begitu. Lagian si Salim itu nggak bisa apa-apa. Dia juga nggak bisa ngelancarin rencana kita. Aku juga tahu tugas aku di sini tuh cuma pura-pura jadi anaknya Ibu Sita. Tapi bukan berarti aku harus mengubah sifat aku dong. Aku tuh suka bantu orang lain, siapapun orang itu. Jadi aku akan tetap melakukan itu. Terserah. Oh iya, HP yang Tante janjiin mana? Nih, di dalam handphone itu udah disimpan nomor telepon orang tua kamu. Tapi ingat ya, jangan sampai ada yang tahu masalah ini. Makasih ya, Tante. Aku jadi nggak sabar nih pengen nelfon orang tua aku. Gue cuma seseorang dari keluarga yang miskin. Gak pun gue udah berusaha keras. Tapi gimana pun juga, penampilan gue gak akan bisa berubah jadi orang kaya. Pelangi.
semua nggak bener kok. Sini deh. Biarpun kamu bukan berasal dari lingkungan orang kaya, tapi itu semua bisa dirubah kok. Kamu itu tinggal pakai make up sama ganti baju yang lebih bagus. Nen, lu tahu nggak? Cowok yang belagu dan rese itu udah buat gue sengsara. Dia udah malu-maluin gue di depan semua orang. Di depan Mama Sita, Tante Laila, Mama Yasmin, orang-orang di tengah jalan. Dan yang lebih parah lagi, dia udah malu-maluin gue di depan banyak orang di dalam mall. Lihat aja, bakal gue kasih pelajaran tuh orang. Gali, awas aja lo ya. Oh iya, nanti malam tuh bakal ada pesta Pelangi. Jadi Nyonya Sita itu bikinin pesta untuk menyambut kedatangan kamu. Pesta! Asik! Yeay! Udah lama banget gue bermimpi untuk datang ke pesta. Nina, pokoknya lu mesti ngerubah gue jadi lebih cantik dan keren. Iya, keren banget dia. Iya, Nina. Pelangi sama Pelangi. Coba ada dia di sini. Pasti rame ya. Bapak juga kangen. Saya dengar. Kenapa? Kalian mau kembali ke rumah reot itu lagi? Gampang. Saya tinggal bilang Mbak Lela sekarang nih. Hah? Iya, hah? Enggak Pak Kasim. Kita tadi cuma ngobrolin soal masa depan aja kok, ya Bu ya? Iya. Lagian siapa lagi yang mau jadi miskin lagi? Orang kita tinggal di rumah ini udah enak. Ya Pak ya? Baik, terserah kalian. Kedatangan saya kemari, saya cuma mau ngasih uang aja kok. Ingat, ini buat bulan depan. Makasih Pak, makasih. Oh, makasih. Makasih lagi. Pak, gimana keadaan putri saya? Nanti makanan. Pak Kasim. Kenapa? Oh, anak kalian. Oh, tenang aja. Anak kalian baik-baik saja, apalagi nanti malam. Wah, akan menjadi tuan putri di pesta. Apa Pak bilang? Pesta? Di mana? Kapan? Waduh, gawat. Oh, enggak ada pesta. Saya nggak akan cerita apa-apa. Tapi saya boleh minta makannya nggak? Lapar. Boleh aja. Kalau nggak mau nyobain. Pokoknya Pak Kasim nggak akan saya kasih makan sebelum ngasih tahu masalah pesta itu. Ya udah. Tapi saya boleh nambah kan? Oh, boleh. Boleh. Silakan. Bu, piring. Piring. Papi, gimana penampilan Mami? Udah oke? Cantik? Kalau aku bilang enggak, nanti aku dibunuh. Iya kok, cantik, keren. Ya. Oh, perfecto. Makasih. Ratunya sejagat. Makasih. Ya. Selamat datang. Bu Yasmin. Mbak, Mas. Oh iya, terima kasih. Selamat datang. Itu rumahnya Pelangi? Iya. Wah, gede banget. Pelangi pasti di dalam sana cantik banget. Iya. Pak, ayo kita masuk. Ada satpam. Bodo amat, pokoknya itu urusannya Bapak. Pokoknya Ibu mau ketemu sama Pelangi. Ibu kangen banget. Iya, yang tenang dulu. Kita harus ngerjain mereka dulu, biar kita masuk. Apa tuh? Periksa dulu, Pak. Iya, lihat, Pak. Selamat datang. Silakan. Licin, pelan-pelan sepatu baru. Hebat banget pestanya, Pak. Wah. Mewah banget. Pak, kita kesana yuk. Jangan kesana aja, banyak makanan. Yuk. Ih, Bapak mau.
Minum dulu, men. Lo pasti haus kan setelah nyambut para tamu? Thank you. Kakak lu mana? Penasaran banget nih gue pengen ngeliat penampilan dia malam ini. Baru aja pisah, sekarang udah kangen. Gimana sih? Tadi aja sok-sok nggak suka, sekarang nanya-nanyain. Muna lo. Dengar ya, gue nggak kangen sama dia. Gue cuma penasaran sama dia. Penampilan dia malam ini gimana? Gue yakin, malam ini dia pasti lebih ancur dibanding tadi siang. Soalnya, dia tuh nggak bisa dandan, alias cupu. Yap, bener banget lo. Apalagi dengan kelakuan kasarnya itu. Aduh, pasti parah banget deh dia. Anak kita bener-bener cantik ya Pak ya. Dia bener-bener udah kayak putri raja. Makanannya aja makanan raja. Makanan banyak banget. Sayang, Mama akan perkenalkan kamu ke teman-teman dan rekan-rekan bisnis keluarga kita. Para tamu semuanya, sekarang saya akan perkenalkan putri kami yang selama ini hilang diculik, tapi sekarang telah kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Dia adalah Pelangi. Aduh, hati-hati dong sayang, pelan-pelan dong. Gue emang cewek kampung yang nggak bisa dansa. Gue minta tolong sama lo buat ngajarin gue dansa. Nah, gitu dong. Maaf. Maaf ya, Jeng ya. Sepertinya, Mbak, rencana Bu Yasmin berjalan dengan lancar. Buktinya tuh, lihat. Semua orang dari kalangan atas sudah bisa menerima Pelangi. Ini baru permulaan. Untuk mencapai apa yang saya mau tuh masih sangat jauh sekali. Masalahnya, Bu Yasmin itu belum menyukai Pelangi. Dia lebih memilih Rangga. Nah, kita harus bisa merubah semuanya. Supaya Pelangi bisa mendapatkan harta kekayaan keluarga ini. Setelah itu, Pelangi harus menikah sama Gali. Kamu tahu yang paling membahagiakan buat diri saya adalah setelah Gali mendapatkan harta keluarga ini, Gali harus segera menceraikan itu perempuan. Dan supaya itu perempuan segera balik ke rumahnya yang kotor dan jorok. Cepat. Tapi untuk menuju ke rencana itu masih butuh waktu yang sangat lama, Mbak. Gimana caranya, Mbak ya?
supaya Gali bisa lebih dekat sama si Pelangi. Maaf, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ada laler. Iya, iya. Mbak, suruh aja si Gali supaya dansa sama si Pelangi, biar mereka bisa lebih dekat lagi kita. Gimana? Oh, ya, ide bagus. Oke. Duh, si bapak kemana sih? Tega banget ninggalin aku sendiri. Hah? Jangan-jangan dia lagi pengen senang-senang sendirian lagi. Gak ngajak-ngajak aku. Pelangi, ini kan pesta kamu. Masa kamu cuma berdiri diam di sini aja? Ayolah, nikmatin pesta ini dengan berdansa ya. Tapi Tante, aku kan nggak bisa dansa. Aku nggak tahu caranya, Tante. Udah, kamu tenang aja. Gali, Gali sini. Iya, Mi. Gali, ajak dong Pelangi dansa. Kamu kan jago dansa, jadi kamu bisa ngajarin Pelangi ya. Mi. Ayolah. Jeng Sita, baru aja saya bilang sama Gali supaya ngajarin Pelangi dansa. Dansa-dansa aja, asal jangan ngerjain Pelangi aja kayak tadi siang. Tapi Mah, Pelangi, Tante, aku mau kok. Aku nggak akan jahilin dia kok. Ayo Pelangi. Bingung ya? Nggak tahu apa yang harus lo lakuin. Lu nggak mau kan tamu-tamu di sini tahu kalau lu adalah cewek kampung yang nggak bisa dansa? Kalau begitu lo harus ngaku sama gue. Lu adalah cewek kampung yang nggak bisa dansa. Dan mohon sama gue, Gali, ajakin gue dansa tuh. gue nggak mau memohon sama lo. Ya udah. Kalau begitu kita cukup berdiri di sini aja. Kalau buat gue sih nggak apa-apa. Tapi coba lo lihat sebelah sana. Tante Sita lagi nungguin gue dansa sama lo. Bukan hanya itu. Lihat sebelah sana juga. Nyokap gue sama Oma Yasmin lagi nungguin lo dansa sama gue. Terserah sama lo. Ya udah, masih banyak orang kok yang mau ngajarin gue dansa. Siapa? Rangga? Nggak mungkin. Rangga itu ngeliat lo aja udah benci. Siapa lagi? Irfan sama Monty. Mereka tuh nggak tahu apa artinya dansa. Atau lu mau minta bantuan sama tamu-tamu di sini? Apa lu pengen mereka tahu kalau lu ada cewek kampung yang nggak bisa dansa? Ya udah, gue emang cewek kampung yang nggak bisa dansa. Gue minta tolong sama lo buat ngajarin gue dansa. Nah, gitu dong. Tapi gue punya satu permintaan lagi sama lo. Lo harus minta maaf sama gue atas perlakuan kasar lo kemarin-kemarin. Lebay, banyak banget sih permintaan lo. Ya udah, kalau begitu gue pergi. Tunggu, gue minta maaf tentang kejadian kemarin.
Kayaknya Pelangi cocok banget sama cowok itu. Ih, mesra banget. Nggak usah takut. Gampang kok. Lu cuma ikutin aja gerakan gue. Au! Maafin gue ya, gue nggak sengaja. Ya udah. Pelan-pelan dong, gue takut jatuh nih. Aduh, hati-hati dong, tangan gue sakit nih. Pertama, gue akan ngajarin lu berbicara sopan. Kedua, lu bukan tenaga yang baik. Gerakan lu tuh semuanya kaku. Gue tahu, lo pasti sengaja bikin gue jatuh. Lo emang mau bikin gue malu di depan semua orang. Gue bantuin. Gak usah. Gue bisa kok berdiri sendiri. Saya sebetulnya perut udah kenyang banget, tapi sayang juga kalau nggak nyobain semua. Hah? Mie rebus, kesenangan saya ini. Mie rebus, saya paling demen. Kalau istri saya udah masak mie rebus, pasti saya nambah-nambah. Udah asem. Saya nasi goreng aja. Ini baru enak. Persis kayak yang dagang dekat rumah saya, Bang Ujang. Mukanya sejelek, tapi masaknya enak. Persis kayak gini. Orang itu siapa ya, Pak ya? Kelihatannya bukan tamunya Bu Yasmin, Pak. Sepertinya pakai kumis palsu. Ini nggak bisa dibiarin ini, Pak. Pelayan. Asal udah ketemu makanan, pasti lu pada ratan deh. Hei, kamu pasti maling ya? Enggak. Ayo ikut kami kantor polisi. Ayo ikut. Enggak, saya nggak maling. Nggak mau ngaku lagi. Ayo ikut. Ayo bawa dia. Pak. Tolong Pak, jangan ditangkap Pak. Tolong lepaskan Pak. Bu, sepertinya dia ini maling yang menyelinap masuk ke pesta ini. Kami terpaksa mengamankan dia kantor polisi. Ayo, bawa. Ayo. Ikut. Pak. Ayo, bawa. Pak, aduh, Bapak. Ngapain dia di sini? Nggak tahu. Saya bukan maling. Nin, ada apaan sih? Kok berisik banget? Nggak tahu tuh, tadi katanya ada maling masuk ke dalam rumah. Untungnya sekarang malingnya udah ditangkap dan lagi diamanin sama Pak Satpam. Loh, kok bisa sih? Bukannya rumah ini banyak satpamnya? Gue juga nggak tahu, Pelangi. Nah, udah selesai. Yuk. Jadi yuk, sekarang kita balik lagi ke pesta. Nggak gue mau lihat malingnya yang mana. Lepaskan Pak. Saya bukan maling. Ayo, cepat. Saya bukan maling. Berhenti! Gawat, Pelangi mau nemuin orang tuanya. Wah, bisa gagal nih rencana kita. Ini kan semua gara-gara Kasim.
Berhenti! Lepasin! Pak Sapam, lepasin dia! Dia bukan maling! Dia itu... Kamu nggak usah sok ngasihani kami. Lagi pula kamu gak kenal kan sama kami? Jadi kamu nggak usah sok pura-pura baik dan perhatian sama kami. Semua orang kayak sama aja. Ngomong begitu? Lepaskan dia, Pak. Lagian juga kan tidak ada barang yang hilang. Biarkan mereka pergi. Baik, Nyonya. Sana pergi kamu. Jangan berani-berani kamu datang sini lagi ya. Ayo cepat, ayo pergi. Ayo Pak, ke pos. Udah, ayo jalan keluar. Ayo keluar. Aduh, bapak-bapak mohon maaf nih ya. Ada sedikit trouble, gangguan kecil aja. Yuk kita kembali ke pesta yuk. Yuk semua yuk. Kita kembali ke pesta yuk. Ayo kita pesta lagi yuk. Ayo Pelangi, kita masuk. Pelangi, ingat ya, kalau sampai orang tua kamu berani melakukan hal seperti ini lagi, saya tidak akan sungkan-sungkan melempar mereka ke jalanan. Dan ingat ya, kamu harus bisa mengontrol emosi kamu. Jangan sampai saya membuat orang tua kamu tambah menderita. Ayo masuk. 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 Bapak main ngaku aja. Untung Jeng Sita dan Bu Yasmin nggak melihat kejadian ini. Aman deh. Itu pasti dari ibu. Halo? Tuan Putri apa kabar? Bu, gak gampang tahu buat maafin ibu. Bu nggak usah pura-pura lupa deh tentang kejadian tadi. Iya sayang. Bukan begitu. Kan kamu tahu kalau kita... Iya bu, saya juga ngerti kok. Ibu ngelakuin ini semua buat kita kan. Tapi yang saya nggak ngerti itu, ibu sama bapak tahu dari mana ada pesta di sini? Oh, gampang. Gampang ya. Kita udah suap Pak Kasim sama makanan Yayang yang enak-enak. Iya. Langsung dia nyerocos semuanya diceritain. Iya. Pelangi kangen deh sama masakan ibu. Pelangi juga kangen sama ibu sama bapak. Gimana kalau kita atur waktu, Bu? Biar kita bisa ketemuan. Hah? Apa? Papi. Hah? Kawin lagi? Ya ampun. Ih, istri kan udah banyak. Mi, Iya, Papi mana? tapi kamu kan udah berangkat ke kantor. Loh, kok bisa sih, Mi? Papi kan janji sama aku untuk berangkat bareng. Ih, kamu lupa ya? Hari ini kamu tuh mesti ke rumahnya Oma Yasmin. Ke rumah Oma Yasmin? Buat apa? Ya ampun. Gali, kamu lupa ya? Kamu kan janji sama Tante Sita kalau kamu akan ngerubah Pelangi supaya dia tidak norak dan kampungan. Jadi dia bisa berbaur sama kita, ya kan? Iya sih, Ma. Aku emang udah janji. Tapi aku males nemuin cewek kampung itu. Pokoknya aku nggak mau. Ya udah, kalau kamu nggak mau ke rumahnya Oma Yasmin, biarin aja deh. Berarti kamu emang sengaja buat Tante Sita sedih. Kamu nggak usah mikirin perasaan Mami sama perasaan Papi. Kamu sengaja ya mau ngancurin hubungan baik kita selama ini. Mi, Mami nggak usah nangis lagi ya, Mi. Oke. Aku akan nemuin cewek kampung itu.
Makasih ya sayang. Mi. Ya. Jangan-jangan Mami masih mau jodohin aku sama cewek kampung itu ya? Enggak. Asal Mami tahu, itu nggak akan pernah terjadi. Aku nggak akan pernah jatuh cinta sama cewek kampungan, kasar, norak kayak dia. Kok udah siap? Emangnya ada acara ya sama Mas Gali? Atau cuma mau kumpul keluarga waktu sarapan? Setelah apa yang Gali lakuin kemarin, kayaknya nggak mungkin deh dia balik lagi buat ngajarin gue. Nin, gue hari ini nggak ikut sarapan ya. Gue mesti pergi. Gue mesti ketemu sama seseorang. Tapi lu janji ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ingat ya. Aduh, Pelangi ya nggak mungkin. Gila kali ya. Kalau kamu nggak datang ke bawah buat sarapan, mereka bukan cuma nanyain kamu, tapi bakalan datang ke kamar buat nyariin kamu. Ayo dong, mereka udah pada kumpul nih. Yuk sarapan. Gak mungkin kali. Mereka semua tuh pada marah sama gue. Ngeliat muka gue aja pasti nggak mau. Jadi Nin, gue mesti pergi sekarang. Ingat ya, jangan kasih siapa-siapa. Tapi Pelangi. Mereka semua udah pada kumpul. Pasti nyariin kamu. Shh. Lagi. Shh, diam aja. Nina, tolong panggil Pelangi dong, biar kita sarapan bareng-bareng. Ayo, kok kamu bengong aja? Panggilin Pelangi dong. Iya, sebentar ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, sayang. Sarapan yuk. Ya, Ma. Udah aja sih. Kok pagi-pagi kamu udah rapi? Mau kemana? Enggak kok. Aku cuma pingin belajar peraturan di rumah ini. Biar aku terbiasa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, sayang. Itu bagus kok. Ayo, Pelangi. Kamu mau sarapan apa? Bubur, nasi goreng, atau roti? Nasi goreng aja, Ma. Telurnya ya. Selamat pagi. Pagi Tante, Oma, enggak. Pagi Gali. Kok pagi-pagi kamu udah kesini? Mau bareng Rangga ke kantornya? Enggak, Oma. Aku menempatin janji aku sama Tante Sita. Tante, mulai hari ini aku akan ngajarin Pelangi tata krama di rumah ini. Duh, cowok sombong ini datang lagi hari ini buat ngajarin gue. Padahal kan, gue mesti ke rumah bokap nyokap gue. Aduh, udah jam 10:30 lagi. Kalau rencana Gali untuk ngajarin gue seharian, gimana ya? Gimana gue bisa ketemu ibu sama bapak? Pelangi. Ngapain lo bengong situ? Sini. Stop. Narik kursi itu pelan-pelan, lu kan cewek harus kelihatan anggun dong. Balikin. Emangnya kenapa sih? Apa bedanya? Jangan duduk dulu. Ulang dari awal. Gue bilang kan jadi cewek terus anggun. Kasih senyuman Nonki. Senyuman sedikit aja. Balikin dulu.
merhatiin jalan gue apa? Cari kesempatan banget sih lo. Siapa juga yang cari kesempatan? Pakai ini. Ya Allah. Aduh, Nin bantuin gue dong, Nin. Ayo bangun yuk. Gali, latihannya dilanjutin besok aja ya. Gue mau istirahat dulu di kamar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Cepet, Nin. Tutup pintu rapat-rapat. Lah, Pelangi. Kok udah bisa jalan? Bukannya tadi sakit kakinya? Loh, kok udah ganti baju lagi? Emang mau kemana? Nin, gue nggak bisa kasih tahu lo. Tapi gue butuh bantuan lo. Lo mesti bantuin gue biar gue bisa keluar dari rumah ini. Gue perginya nggak lama kok. Paling cuma 2-3 jam doang. Hah? Pergi? Aduh, mau ngapain sih? Jangan ya. Nanti kalau ada yang nanyain gimana? Please, please nggak usah pergi ya, Pelangi ya. Pelangi. Jangan pergi. Ah! Aduh, mau ngapain sih, Pelangi? Shh, udah diem aja. Pelangi, kamu sudah tidur sayang? Tapi ngomong-ngomong, Bapak lapar nih. Mending kita makan aja yuk, Yang. Mumpung makanannya masih hangat yuk. Bu, Pak. Oh, datang. Teganya. Masa mau makan gak nungguin aku sih? Ibu kira kamu gak datang. Akhirnya kamu datang juga, sayang. Tuh, chicken nugget. Dan tolong kamu siapkan semuanya, karena saya harus meeting sama semua staff. Oke? Ya, makasih. Kasian ya, anaknya lagi sakit tuh. Anaknya. Bang, ke kota modern indah berapa? Goceng, Nek. Kok mahal banget sih? Udah, Neng. Ya udahlah. Ngapain Pelangi di sini? Jangan-jangan ini berhubungan dengan masa lalunya dia. Gue harus ngasih tau Mama. Rangga? Halo? Ya sayang, tumben kamu siang-siang telepon. Ada apa? Ma, aku mau tanya. Pelangi kenapa ada di jalanan siang-siang gini? Nggak mungkin, Rangga. Kamu pasti salah lihat. Pelangi itu ada di kamarnya lagi tidur. Tadi kakinya kesleo, jadi dia nggak bisa jalan, apalagi lari. Ma, dia pasti bohong. Barusan tuh aku lihat dia, Ma. Dia nggak mungkin bohong, Rangga.
Tadi Mama lihat sendiri kok di kamarnya. Yaudah, sekarang aku langsung pulang ke rumah. Aku pengen lihat dia langsung. Apa dia benar di rumah atau enggak? Rangga, kenapa sih kamu tidak mau menerima Pelangi? Aduh, kenapa sih Bang kok berhenti? Maaf, Neng. Bensinnya habis. Kenapa sih? Setiap kali gue buru-buru, pasti aja ada halangannya. Ya udah, Neng. Kalau Neng buru-buru, naik ojek yang lain nih, Neng. Ojek lagi. Neng. Ongkosnya. Udah deh, nih ongkosnya. Ma, Pelangi mana? Mama kan sudah bilang, Pelangi ada di kamarnya. Ma, Pelangi itu nggak ada di sini. Tadi aku lihat dia di jalanan, Ma. Mama itu udah dibohongin sama dia. Dia itu pergi keluar komplek kita. Dan di sana nggak ada yang kita kenal, Ma. Mama pasti nggak tahu soal ini kan? Karena Mama nggak pernah nyari tahu masalahnya dia. Rangga, selama ini cuma kamu yang tidak bisa menerima keberadaan kakak kamu di rumah ini. Mama nggak ngerti sama kamu. Kenapa sih kamu selalu mikir yang enggak tentang Pelangi? Sekarang gini aja, untuk membuktikan bahwa omongan kamu itu salah. Ayo ikut Mama. Kalau kamu nggak percaya sama Mama, kamu cek aja di dalam. Pelangi! Pintunya nggak dikunci kok. Tadi kan Mama udah cek. Kamu lihat sendiri kan, Pelangi sedang tidur. Sekarang sudah puas kamu. Pelangi! Pelangi bangun! Rangga, Pelangi kan sedang tidur, kamu nggak perlu bangunin dia kan? Ayo kita keluar. Tunggu, Ma. Rangga, kamu lihat kan, Pelangi ada di dalam rumah. Sekarang Mama minta kamu merubah segala penilaian kamu terhadap Pelangi. Mama, Rangga, ngapain kok ada di sini? Sayang, maaf ya ganggu tidur kamu. Rangga, sekarang Mama minta kamu minta maaf sama Pelangi. Dan jangan keluar kamar ini sebelum kamu minta maaf. Gue yakin banget kalau gue tuh nggak salah lihat. Gue pasti bisa buktiin ke Mama siapa diri lo sebenarnya. Dan gue akan cari tahu semuanya dan akan ngasih tahu ke semua orang tentang kebenaran lo.